Lelah badan ini gak menyurutkan niat untuk melakukan perjalanan menuju Sumedang pada malam hari. Ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Tinggal dan bekerja di Bandung. Tentu saja sudah gak asing lagi untuk aku dengan jalur yang harus ditempuh antara Bandung Sumedang. Karena ya memang sudah sering bolak-balik, entah dalam rangka pekerjaan atau tujuan lain. Normalnya dengan berkendara sendiri, waktu yang akan ditempuh kira-kira 2,5 jam jalan santai. Tahun 1998, lalu lintas kendaraan Bandung-Sumedang masih tergolong sepi, apalagi malam hari. Perjalanan juga masih banyak melewati daerah ataupun tempat sepi, yang masih sedikit rumah penduduk. Ya, kalau masih di daerah Bandung, seperti Ujung Berung, masih ramai. Nah, perubahan akan mulai terasa ketika masuk Jatinangor, daerah yang waktu itu masih tergolong baru sebagai kawasan perkuliahan. Masih hanya beberapa kampus yang buka, belum seramai sekarang. Waktu itu, mobil yang aku kendarai sendirian ini sampai di Jatinangor sekitar jam 12 tengah malam. Seperti yang aku bilang tadi, Jatinangor masih sangat sepi. Nyaris nggak terlihat ada kehidupan lagi. Segelintir orang saja yang terlihat warawiri. Itu pun bisa dihitung dengan jari. Jalanan sepi aku susuri sendirian. Gak ada kendaraan lain. Rembang lampu bangunan pinggir jalan jadi penerangan. Redupnya sedikit membantu melihat sekitar. Semakin jauh aku melintas meninggalkan Jatinangor, makin sepi terasa, makin gelap suasana. Setelah Jatinangor, gak akan lama lagi aku akan memasuki Cadas Pangeran. Ya, Cadas Pangeran. Nama daerah yang gak asing di telinga, apalagi bagi masyarakat Jawa Barat. Salah satu tempat yang sangat ikonik, tapi nggak bisa dipungkiri kalau tempat ini punya sejarah panjang yang kelam terbentang di belakangnya. Sebelumnya, aku juga banyak mendengar tentang keangkeran Cadas Pangeran ini. Banyak cerita tentang kejadian yang sangat bisa membuat bulu kuduk merinding. Singkatnya, waktu itu sekitar jam 12:30 tengah malam, aku melintas di Cadas Pangeran. Kemudian mengalami kejadian seram yang gak mungkin bisa aku lupakan. Lepas dari pusat Jatinangor, aku akhirnya masuk ke daerah yang terlihat gak berpenduduk. Tahun 1998, Cadas Pangeran masih sangat sepi. Jalan berkelok dikelilingi oleh pepohonan yang membentuk hutan. Sama sekali gak ada penerangan, gelap gulita. Memang ada 1 atau 2 warung kecil berdiri di pinggir jalan, tapi sudah dalam keadaan tertutup. Hanya lampu kecilnya saja yang masih menyala redup. Jalanan aspal Cadas Pangeran masih cukup bagus untuk dilalui, walau ada beberapa bagian yang rusak dan berlubang. Saat itu, menemani perjalanan, aku mendengarkan siaran dari salah satu stasiun radio. Walaupun tangkapannya sudah nggak bagus karena kendala jarak, namun aku masih terus menyalakan dan mendengarnya. Seenggaknya membantu memecah kesunyian. Karena sudah tengah malam, stasiun radio memutar lagu-lagu slow yang tenar pada saat itu, ataupun lagu lawas yang masih enak didengar. Tapi berikutnya, aku jadi nggak terlalu fokus mendengarkan radio, karena lebih banyak konsentrasi memperhatikan jalan. Jalanan mulai berkelok banyak, menanjak, dan tentu saja semakin senyap dan sepi. Kanan kiri yang ada hanya gelap pepohonan rapat berdiri. Sudah sangat hafal kalau kanan jalan terdapat banyak jurang yang sangat dalam, membuat pengendara harus berhati-hati, terutama malam hari. Sebenarnya, daerah Cadas Pangeran ini gak makan banyak waktu untuk dilalui. Sebentar saja, setelahnya akan ditemui rumah penduduk.
Tapi tetap saja aura kengerian sungguh terasa. Yang paling khas adalah adanya patung dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman, yaitu Pangeran Cornel dan Daedalus. Sang pangeran bersalaman dengan Daedalus menggunakan tangan kiri. Ada sejarahnya kenapa digambarkan seperti itu. Seperti yang aku bilang tadi, jalan cadas pangeran ini nggak terlalu panjang. Mungkin hanya kurang lebih 5 km saja. Makanya seharusnya aku akan melewatinya nggak sampai setengah jam. Seharusnya seperti itu. Tapi saat aku merasa kalau sudah cukup lama waktu berjalan, tapi belum juga sampai di patung yang aku bilang tadi. Sementara jalanan masih terus menanjak dengan kelokan tajam, gelapnya semakin pekat, sepinya jangan ditanya lagi. Terus berkonsentrasi memperhatikan jalan. Aku jadi nggak terlalu fokus pada radio yang sejak tadi menemani. Padahal siarannya sudah berganti. Ya, aku baru sadar kalau ternyata radio sudah nggak memutar lagu-lagu lagi, tapi malah mengeluarkan suara yang sangat aneh. Karena itulah yang menyebabkan aku perlahan mulai memperlambat laju kendaraan, teralihkan dengan suara dari radio. Awalnya seperti suara angin, hanya itu saja. Tapi lama-kelamaan sayup terdengar suara lain. Kenapa aku bilang sayup? Karena suaranya terdengar seperti dari kejauhan, berdesakan dan hampir tertutup oleh suara angin tadi, tapi kedengeran. Ada bunyi yang sepertinya suara dari banyak orang. Orang-orang yang bersahutan seperti sedang terlihat bercakapan. Laju kendaraan jadi makin lambat, malah nyaris berhenti. Aku lebih fokus mendengarkan suara aneh ini yang muncul dari radio. Lama-kelamaan, suara angin perlahan menghilang, berganti dengan percakapan orang-orang. Aku memperbesar volume, berusaha untuk lebih jelas lagi mendengarkan suaranya. Ternyata, orang-orang yang ada di dalam radio ini bercakap-cakap menggunakan bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda yang nyaris sebagian besar aku nggak mengerti. Namun tetap dengan logat khas Sunda kental. Di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba mesin mobil tersendat, seperti mau mati. Duh, apalagi ini? Untungnya, aku masih sempat meminggirkan kendaraan tepat sebelum mesinnya benar-benar mati. Dan benar, beberapa saat kemudian, mesin mobil pun mati. Dalam gelap dan sunyi cadas pangeran, aku terdampar di tengah malam buta. Sebentar aku masih diam di dalam, walaupun mesin mobil mati, namun radio masih terus menyala dengan siaran yang sangat aneh ini. Aku terus fokus mendengarkan, karena lama-kelamaan makin aneh. Percakapan orang-orang itu juga makin jelas. Dan keanehan bertambah lagi. Kalau diperhatikan dengan seksama, ternyata ada suara lain. Aku mendengar orang-orang itu sedang melakukan pekerjaan kasar. Karena muncul suara seperti palu menghantam batu atau besi. Dan juga ada suara-suara lainnya yang kira-kira sama seperti itu. Tapi, aku terpaksa harus mengalihkan perhatian ke mobil. Kenapa mesinnya sampai mati total begini? Beberapa saat kemudian, aku turun kendaraan, lalu berjalan ke depan untuk memeriksa kondisi. Berbekal lampu senter di tangan, aku membuka kap mesin, memeriksanya. Dengan mata telanjang, aku bisa melihat kalau mesin seharusnya nggak ada masalah. Bahan bakar pun masih terisi penuh, harusnya benar nggak ada masalah, tapi kenapa malah mogok? Angin bertiup sepoi, dinginnya menembus jaket tebal yang aku kenakan. Sepi dan hening menyelimut suasana yang sejak tadi mulai terasa aneh. Keanehan menjadi mulai menjurus seram ketika aku akhirnya tersadar ada sesuatu.
Aku menyorot lampu senter ke arah jalanan. Kenapa ke jalan? Karena keanehannya terletak di situ. Ternyata jalanan yang tadinya beraspal tiba-tiba sudah berubah jadi jalan tanah berbatu. Ya, jalan tanah berbatu. Lalu, angin yang tadinya bertiup sepoi dan ada sedikit pergerakan, tiba-tiba berhenti. Sama sekali nggak ada hembusan. Dan yang sangat terasa, waktu seperti berhenti bergulir, terpatri diam pada satu titik. Mulai merinding. Aku kemudian menutup kap mesin, lalu bergegas masuk ke mobil. Sementara radio masih menyiarkan siaran aneh itu. Di mobil, aku mencoba peruntungan, memutar kunci untuk menghidupkan mesin. Apes, ternyata mesin belum bisa hidup juga. Mesin masih mati. Nah, aku akhirnya mematikan radio ketika laki-laki makin aneh. Dalam siarannya, tiba-tiba aku mendengar ada orang-orang sedang berteriak kesakitan. Seperti ada penyiksaan massal. Teriakannya sungguh sangat menggambarkan sakit teramat sangat. Mengerikan. Makanya aku langsung mematikan radio. Hening sempat menguasai, sepi jadi selimut suasana yang sudah menjurus ngeri. Tapi hanya sebentar. Momen berikutnya, aku akan melihat pemandangan yang sangat aneh. Sekeliling masih sangat gelap, penglihatan hanya dibantu oleh terang redup langit malam. Aku masih terus memandang ke depan. Jalanan tanah yang sejak tadi menjadi sumber kebingungan. Jalanannya kosong, tapi sepinya seperti memperhatikan. Nah, ketika sedang dalam kebingungan mencari jawaban dan menerka-nerka apa yang sedang terjadi, tiba-tiba, perlahan aku mendengar suara. Suara yang awalnya sayup seperti dari kejauhan, tapi lama-kelamaan makin jelas. Aku mendengar suara-suara yang persis sama dengan yang muncul di radio sebelumnya. Suara-suara orang yang sedang melakukan pekerjaan kasar. Namun kali ini bukan di radio, tapi dari luar. Penasaran, aku lalu menurunkan sedikit kaca jendela dengan maksud supaya bisa mendengar lebih jelas lagi. Dan benar, ternyata suara itu memang dari luar, seperti ada orang yang sedang bekerja. Tapi aku belum melihat ada siapa-siapa. Sekitar masih tetap sepi dan kosong. Tapi belasan detik berikutnya mulai ada yang berubah. Ada pemandangan yang awalnya sangat samar. Memicingkan mata, berusaha memastikan kalau penglihatanku nggak salah, karena melihat ada pergerakan nggak jauh di depan. Aku melihat ada orang yang sepertinya sedang bekerja di jalan. Karena gelap, aku masih melihat penampakan sosok itu dalam bentuk siluet. Tapi lama-kelamaan, aku jadi yakin kalau dia memang sedang bekerja, karena tangannya sedang mengayunkan perkakas lalu menghantamkannya ke jalan. Siapa dia? Dia lagi ngapain tengah malam gini? Dalam hati, aku bertanya-tanya. Nah, yang awalnya aku melihat sosok itu sedang bekerja sendirian, lama-kelamaan muncul sosok lain. Satu persatu bermunculan di tempat berbeda, berpencar namun masih di wilayah yang sama. Ada yang kelihatan sangat jauh, ada pula yang hanya beberapa meter dari kendaraan. Dan sama, mereka semua terlihat seperti sedang bekerja. Beberapa di antaranya malah ada yang sambil berbincang. Tapi ya itu, aku tetap melihat dalam bentuk bayangan hitam. Sama sekali nggak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Padahal ada beberapa sosok berdiri sangat dekat jaraknya. Ketakutan mulai menyeruak isi kepala. Karena aku tiba-tiba ambil kesimpulan kalau mereka ini bukan manusia. Keseraman membuat udara dingin jadi sama sekali nggak terasa. Cukup lama memperhatikan mereka semua. Sampai akhirnya aku berasumsi kalau mereka seperti sedang bekerja membuat jalan. Jalanan tanah yang jadi sumber kebingungan dari awal. Dan seperti terhipnotis aku terus-terusan memperhatikan pemandangan seram itu. Sampai-sampai nggak sadar
kalau ternyata ada sosok yang sedang memperhatikan aku. Sosok ini berdiri tepat di samping kendaraan, persis pintu kanan. Tubuhnya nyaris menempel dengan mobil, sangat dekat. Tentu saja aku kaget. Sosok seram ini hanya berdiri diam, namun sangat berbeda dengan sosok seram yang lain yang sudah muncul duluan. Dia nggak berbentuk bayangan hitam. Aku melihat dengan jelas kalau dia berbentuk sosok manusia. Sangat jelas aku melihat garis mukanya. Berperawakan tinggi besar, berkumis, bertopi bundar, berpakaian warna putih lusuh dengan beberapa saku di depan. Benar, dia orang bule, terlihat seperti mandor Belanda. Kami sempat bertatapan cukup lama. Wajahnya mengerikan, tersenyum datar tanpa ekspresi. Aku sangat ketakutan. Mandor Belanda ini, tangan kanannya memegang tongkat pendek. Nah, dengan tongkat ini dia lalu mengetuk kaca jendela. Aku semakin panik, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nggak kuat, lalu aku menundukkan wajah, menempelkan kepala ke setir mobil. Nggak berani melihat sekeliling, apalagi menatap sosok yang ada di sebelah kanan. Menangis ketakutan, bait-bait doa mulai keluar dari mulut. Sementara itu, suara ketukan jendela masih terus terdengar. Aku nggak berani melihatnya lagi, lebih memilih untuk terus menunduk sambil berdoa. Ya, ketukan pada jendela terus-terusan terdengar. Namun, lama-kelamaan, ketukan semakin jarang, sampai akhirnya menghilang sama sekali. Suara-suara sosok-sosok yang sedang bekerja pun ikut menghilang. Sepi dan hening kembali menguasai. Tapi, aku masih tetap terus menundukkan kepala, belum berani melihat ke sekitar. Beberapa menit lamanya berlangsung seperti itu, sampai ketika tiba-tiba ketukan itu muncul lagi. Kembali tubuhku gemetar. Terus-terusan ketukan pada jendela ada lagi. Kang, Kang, Kang. Tapi setelahnya aku malah mendengar ada suara memanggil seperti itu. Tentu saja aku langsung menoleh ke jendela. Ternyata di luar sudah ada dua orang pemuda. Yang satu berdiri di samping jendela mengetuk kaca mobil, yang satu lagi duduk di atas motor. Aku lalu memandang sekitar, ternyata sosok-sosok seram sudah menghilang, dan jalanan sudah berubah berganti lagi menjadi jalan aspal. Aku lalu membuka kaca jendela. Dalam bahasa Sunda, pemuda yang satu bertanya, "Kang, kenapa sendirian berhenti di sini? Mobilnya mogok?" "Muhun," aku menjawab begitu. "Ada yang bisa kami bantu?" Pemuda itu bertanya lagi. Aku lalu refleks memutar kunci untuk menyalakan mesin. Nah, ternyata mobil langsung menyala normal. Sama sekali nggak ada tanda-tanda kerusakan. "Alhamdulillah, udah nyala lagi. Makasih ya." Dengan ramah aku bilang seperti itu, karena merasa terbantu dengan mereka berdua. Ya sudah, lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan motornya. Aku mengikuti dari belakang, dan beberapa belas meter kemudian akhirnya terlihat patung ikonik itu. Patung dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman, berdiri gagah di pinggir jalan, di Cadas Pangeran.